Penatua Niwei buru-buru menjelaskan, Direktur Yang, aku tidak bermaksud seperti ini, dia tidak berani menyinggung asosiasi alkemis. Dia hanya merasa bahwa asosiasi alkemis yang akan mengirim petarung dan pengendali iblis peringkat emas terasa agak berlebihan, oleh karena itu, dia ikut buka suara untuk mengingatkan Patriark Nihai. Namun, karena dikomentari oleh Nili, maksud dari masalah ini jadi berubah. Jika andai kata asosiasi alkemis menolak untuk bekerja sama dengan klan tanda surgawi karena masalah ini, tentu dia yang akan menjadi penjahat dalam klan. Dalam hatinya, dia mengutuk Nili berulang kali karena mengoceh dalam situasi seperti ini. Namun, Patriark Nihai lebih menyukai Nili yang menyebabkan Penatua Niwei merasa tertekan. Setelah mengetahui adanya hubungan antara Nili dan asosiasi alkemis, bagaimana mungkin Patriark Nihai berani menghukum Nili? Setelah dengan dingin menyapu pandangannya pada Penatua Niwei, Direktur Yang Xin mendengus dan berkata, aku sedang berbicara dengan Patriark Nihai, mengapa kau menyelaku? Mendengar kata-kata Direktur Yang Xin, Penatua Niwei hanya ternganga, wajahnya memerah. Meskipun dia tidak senang dengan Yang Xin, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, sepatah kata dari Direktur Yang Xin dapat menentukan nasib klan tanda surgawi selanjutnya. Bagaimana mungkin dia berani gegabah? Sebagai penatua dari klan aristokrat, dicaci maki oleh seorang wanita berusia 23 tahun, dan tidak mampu membalasnya, orang dapat membayangkan betapa menyedihkannya itu. Direktur Yang Xin memandang Patriark Nihai dan bertanya, aku berasumsi bahwa ini adalah tetua klan Ni. Mendengar bahwa ada sedikit kemarahan dingin dalam nada Direktur Yang Xin, Patriark Nihai dengan malu-malu berkata, benar. Kata-kata penatua tidak bermaksud menyinggung Direktur Yang. Aku harap Direktur Yang dapat memaafkannya. Patriark Nihai mengedipkan mata pada Nili, memberi kode agar Nili membantunya meredakan kemarahan Direktur Yang Xin. Namun, Nili malah memalingkan wajahnya, mengabaikan kode dari Patriark. Tidak memiliki martabat seorang patriark di depan Direktur Yang Xin sih, tidak begitu masalah. Tetapi ketika menghadapi anggota klannya sendiri, dia masih tak berdaya. Patriark hanya bisa tersenyum getir. Sekarang dia dapat melihat dengan jelas, alasan mengapa Direktur Yang Xin mau bekerja sama dengan klan tanda surgawi, semua itu karena peran Nili. Aku menyarankan agar orang ini pergi. Jika orang seperti ini tetap sebagai penatua dalam klan tanda surgawi, maka asosiasi alkemis akan menghentikan kerja sama kami dengan klan tanda surgawi, kata Direktur Yang Xin dengan ringan. Patriark Nihai menarik napas dalam-dalam. Maksud direktur adalah bahwa dia ingin mereka menyingkirkan Niwei dari posisi penatuanya. Asosiasi alkemis sekarang sudah memegang nasib klan tanda surgawi, oleh karena itu ia tidak berani gegabah. Asosiasi alkemis bukanlah lelucon, jika mereka berhenti bekerja sama dengan klan tanda surgawi, akan ada banyak klan di luar sana yang akan mengambil kesempatan untuk kembali menekan klan tanda surgawi. Mulai hari ini dan seterusnya, Niwei tidak akan lagi menjadi penatua dan tetua penegakan hukum dari klan tanda surgawiku. Posisinya akan diambil alih oleh tetua Nien. Patriark Nihai mengumumkan secara terbuka. Niwei kembali ternganga, ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia melihat Direktur Yang Xin dari Asosiasi Alkemis dan kelompoknya. Kini dia mengerti bahwa tidak ada lagi ruang untuk diskusi. Dia harus bisa menelan apa yang akan dia katakan. Wajah Ni Xiaofeng dan Ni Xiaori berubah warna jadi ungu seperti terong krem. Alasan bagi mereka menjadi begitu sombong dalam klan tanda surgawi adalah karena kakek mereka adalah seorang penatua. Untuk dapat menyingkirkan penatua dari posisinya dalam klan tanda surgawi, ini sudah kekuatan absolut dari Asosiasi Alkemis. Patriark Nihai terus mengumumkan, selain itu, Niming akan mengambil jabatan penanggung jawab Balai Publik, Nikai akan mengambil jabatan penanggung jawab Balai Pertanian. Mendengar kata-kata Patriark Nihai, Niming dan Nikai keduanya tercengang. Mereka menatap Patriark Nihai dengan tak percaya. Ternyata bukan mereka saja, anggota klan lainnya juga kaget. Penanggung jawab Balai Publik dan penanggung jawab Balai Pertanian adalah dua posisi dalam klan surgawi yang ada kuasanya. Satu bertanggung jawab atas keuangan, dan yang lain bertanggung jawab atas tanaman obat dan hal-hal terkait pertanian lainnya. Biasanya, itu dipegang oleh putra Niwei atas dua posisi itu. Terima kasih Patriark. Niming berlutut secara emosional. Terima kasih Patriark. Nikai juga buru-buru berlutut. Melihat ayah dan pamannya berlutut, Nili tidak bisa menahan kerutan di alisnya. Patriark Nihai segera melambaikan tangannya setelah melihat ekspresi wajah Nili, tidak perlu untuk upacara. Mulai hari ini, kalian berdua tidak perlu berlutut di hadapanku lagi. Niming dan Nikai keduanya berdiri, bingung tentang apa yang terjadi. Niwei, Nien dan banyak tetua yang lain akhirnya paham alasan di balik ini semua. Mata penatua Nien berkilauan dengan cahaya, sedangkan Niwei penuh frustrasi. Karena Asosiasi Alkemis bersedia mengirim orang untuk membantu menjaga klan tanda surgawi kami, tentu saja kami bersyukur untuk itu. Patriark Nihai sudah bisa membaca bahwa Asosiasi Alkemis mengirim orang ke sana mungkin dimaksudkan untuk melindungi Nili. Keraguannya di dalam hati mulai menebal ketika dia jadi penasaran, mengapa Asosiasi Alkemis sampai memuja Nili dengan begitu berlebihan. Dia memutuskan untuk bertanya langsung kepada Nili setelah Direktur Yang Xin pergi. Ini sudah larut malam, aku tidak akan mengganggumu lagi, Direktur Yang Xin melirik Nili dan berkata, semua orang beristirahatlah dengan baik, aku akan berkunjung lagi besok, di siang hari. Akan sulit bagi Direktur Yang untuk bola balik. Mengapa Anda tidak menginap saja di klan tanda surgawiku? Aku akan memilih seseorang yang mengatur sebuah rumah elegan untuk kalian, kata Patriark Nihai buru-buru, mencoba untuk mendapatkan sisi baiknya. Direktur Yang Xin terdiam sesaat, berpikir sejenak dan berkata, baiklah kalau begitu. Karena dia akan datang lagi besok untuk mencari Nili, mengapa tidak menginap saja di sini? Nili, bawa Direktur Yang ke rumahnya untuk beristirahat, kata Patriark Nihai kepada Nili, aku akan minta seseorang untuk mengatur sebuah rumah satu lagi untukmu di samping kediaman Direktur Yang. Baik, Patriark, Nili sedikit mengangguk. Direktur Yang Xin memandang Patriark Nihai, dia menarik kesimpulan bahwa Patriark Nihai sudah tahu maksud dan tujuannya datang ke sini. Patriark mungkin paham bahwa dia datang ke sini untuk berbicara dengan Nili.
Setelah mengucapkan selamat tinggal pada ayahnya Niming dan pamannya Nikai, Nili membawa Direktur Yang Xin ke rumah yang telah disiapkan oleh Patriark Nihai. Memandang sosok Nili dari belakang, Niming dan Nikai akhirnya mengerti. Patriark Nihai menghapus Niwei dari posisinya, dan mengangkat Nien menjadi penatua, mengangkat mereka untuk berada di posisi yang kuat, semuanya pasti ada hubungannya dengan Nili. Mereka menyadari bahwa pemahaman mereka tentang Nili menjadi semakin berkurang. Kali ini, ketika Nili pulang, perubahannya seperti langit dan bumi. Mengenai berbagai perubahan Nili itu, tak pelak membuat Niming dan Nikai menjadi sangat senang. Bab 61 Menggoda. Melihat Nili pergi dengan Yang Xin, Niwei, Nien, dan banyak lainnya memiliki ekspresi yang berbeda. Mereka semua tahu bahwa sejak saat ini dan seterusnya, posisi Nili di keluarga tanda surgawi tidak akan lagi sama. Adapun Ni Xiaofeng dan Ni Xiaori, mereka saling memandang, tercengang. Mereka tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, mereka harus hidup dengan ekor di antara kaki mereka. Di dalam rumah. TLN, rumah lebih seperti rumah besar, dengan halaman sendiri del. Seperti itulah rumah Cina kuno. Yang Xin melepas mantel luarnya dan memperlihatkan pakaian sutra ketat di bawahnya. Dengan malas, dia merentangkan pinggangnya, benar-benar menunjukkan sosoknya yang indah dan melengkung. Dia tidak keberatan dengan kehadiran Nili saat dia tidak dijaga. Bagaimanapun, Nili hanyalah anak berusia 13 tahun. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa di bawah cangkang Nili yang berusia 13 tahun menyembunyikan hati yang matang. Nili memandang Yang Xin dan harus mengatakan, pada saat ini, dia sangat seksi. Kain sutra tipis menyebabkan kulit putihnya terlihat kasar di bawahnya. Kain di dadanya tidak bisa menutupi montoknya yang besar. Jurang yang dalam bisa terlihat dengan sepetak besar warna putih di tengahnya. Namun, Nili hanya melihat dengan apresiasi, dia tidak fokus pada ide-ide seksual. Apakah target orang-orang itu dari Dark Guild kamu? Yang Xin sedikit membungkuk, menatap Nili dan bertanya. Saat Nili mengangkat kepalanya, dia melihat sepotong putih besar di dada Yang Xin. Bentuk bulat sempurna itu tidak bisa dipegang dengan satu tangan. Aroma wanita yang unik melayang ke arahnya, meninggalkan Nili sedikit canggung. Ya, kata Nili, sedikit mengangguk. Yang Xin sepertinya tidak memperhatikan tatapan Nili. Dia mengerutkan alisnya dan berkata, karena kamu telah diawasi oleh Dark Guild, keluarga surgawi tanda tidak lagi aman untuk kamu. Mengapa kamu tidak pindah ke asosiasi alkemis? Petik 2. Yang Xin tidak tahu mengapa Nili dilirik oleh Dark Guild. Mungkinkah berita bahwa dia memberikan asosiasi alkemis formula eliksir telah bocor? Namun, mereka yang mengetahui hal ini hanyalah dia dan Presiden, tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini. Nili menggelengkan kepalanya dan berkata, ada alasan lain untuk masalah ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa, jika mereka tahu bahwa formula eliksir diberikan kepada kamu oleh aku, mereka hanya akan mengirim 3 peringkat perak untuk membunuh aku? Mereka akan lebih cenderung untuk menculik aku. Petik 2. Mendengar kata-kata Nili, Yang Xin mengangguk. Memang itulah masalahnya. Pengetahuan mendalam Nili tidak membuatnya tampak seperti anak berusia 13 tahun. Memikirkan bakat luar biasa dan menakutkan itu, Yang Xin merasa lega. Bagaimanapun, hal-hal aneh tampaknya terjadi di sekitar Nili. Apakah kamu punya dendam dengan mereka? Yang Xin meregangkan pinggangnya lagi, lalu duduk di kursi dan bertanya. Jika itu hanya dendam biasa maka dia tidak perlu terlalu khawatir. Dalam keadaan normal, Dark Guild tidak akan mengambil risiko mengirim para ahli peringkat emas ke Glory City. Jika itu hanya para pakar peringkat perak yang dikirim untuk menemukan Nili, 1 atau 2 gold spiritualis iblis peringkat emas akan memastikan keselamatan Nili. Aku tidak punya dendam dengan Dark Guild. Nili menggelengkan kepalanya. Selama insiden di kota Anggrek kuno, Nili tidak melihat wajah Diakon Yunhua. Diakon Yunhua mungkin tidak mengenali Nili. Karena itu Diakon Yunhua tidak perlu mengambil risiko besar untuk datang ke keluarga surgawi untuk membunuh Nili. Hanya ada satu kemungkinan. Serangan ini disebabkan oleh keluarga suci. Nili berkata, jika ada orang yang aku telah tersinggung, itu akan menjadi keluarga suci. Keluarga suci akan menjadi satu-satunya yang memiliki motif untuk melakukan ini. Petik 2. Mendengar kata-kata Nili, sedikit cahaya dingin melintas di mata indah Yang Xin. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti bahwa keluarga suci telah berkolusi dengan Dark Guild? Dark Guild adalah musuh Glory City, oleh karena itu, berkolusi dengan Dark Guild adalah pelanggaran yang benar-benar tak tertahankan. Aku akan meminta seseorang untuk menyelidiki ini. Jika keluarga suci benar-benar berkolusi dengan Dark Guild, maka penguasa kota pasti tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Yang Xin berkata dengan tatapan tegas dan tegas. Kata-katanya membawa sedikit rasa dingin dengan mereka. Mengkhianati kota kemuliaan benar-benar tak termaafkan. Kali ini salah satu dari mereka melarikan diri. Pembunuh Dark Guild lainnya memanggilnya sebagai Diakon Yunhua. Aku akan menggambar dia untuk kamu, kata Nili, mengambil selembar kertas dari rak buku. Setelah beberapa pukulan, gambar seseorang muncul. Persis seperti apa Dekon Yunhua itu. Bahkan keterampilan penggambarannya sangat terampil. Betapa mengerikannya remaja ini. Yang Xin diam-diam terkejut di hatinya. Keterampilan untuk membuat potret semacam ini, tanpa beberapa tahun latihan, tidak mungkin untuk dicapai. Gambar dapat membuat pikiran tenang, sehingga memiliki manfaat besar terhadap kultivasi. Nili menghabiskan beberapa dekade dalam kehidupan masa lalunya untuk menggambar. Keahliannya sudah pada tingkat api biru murni. TLN, itu terjemahan langsung dari itu, aku tidak tahu apa artinya itu. Mungkin api biru lebih panas daripada semua api warna lainnya dan ia mencoba mengatakan bahwa keterampilan Nili dalam menggambar berada di puncak. Selesai. Nili melewati potret lengkap itu ke Yang Xin. Yang Xin mengambil gambar itu, dan menundukkan kepalanya dan melihatnya. Dia tidak bisa tidak terkejut melihat betapa berpengalaman Nili dalam sapuan kuasnya. Dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang rahasia lain yang ada di dalam Nili, bertanya-tanya apalagi yang tidak dia ketahui tentang remaja ini. Ketika Yang Xin menundukkan kepalanya, melalui pakaian sutranya, 2 tonjolan berbentuk bola bisa terlihat. Melihat itu, Nili tidak bisa menahan memerah.
Kita harus mengakui bahwa sosok tubuh Yang Xin benar-benar menggoda asteris-asteris. Jika ada pria lain yang melihat, mereka akan takut bahwa mereka tidak akan dapat mempertahankan kontrol diri mereka. TLN, secara mentah, ini ditulis sebagai asteris-asteris, tetapi editor dapat mencoba dan mengisi set kosong. Sebagai seseorang yang telah mengalami dua kehidupan, tekad Nili sangat menakutkan. Ketika Yang Xin mengangkat kepalanya, dia melihat wajah Nili yang tampaknya menjadi sedikit panas. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak dapat menemukan itu lucu di hatinya. Kecerdasan Nili luar biasa. Mungkinkah pengetahuannya tentang bagian itu juga lebih awal dari yang lain? Apakah anak yang terlalu dewasa ini sudah memiliki pengetahuan tentang hal-hal dewasa? Selalu ada desas-desus di luar mengatakan bahwa Yang Xin sangat genit dan bergantung pada kecantikannya untuk mendapatkan posisinya. Namun kebenarannya tidak sesederhana itu. Meskipun dia suka mengenakan pakaian seksi, dia masih lajang dan tidak ada yang punya kesempatan untuk menjadi tamu di gordennya. Itu karena tidak ada orang yang bisa dia junjung tinggi. Karena statusnya sangat tinggi, sebagian besar pria yang mencoba untuk mendapatkan sisi baiknya semua memiliki motif tersembunyi. Oleh karena itu, Yang Xin lebih suka buang air kecil di malam hari, sendirian, daripada membiarkan babi-babi itu sempurna asteris-asteris. Yang benar adalah Yang Xin adalah wanita yang sangat menggoda. Meskipun Nili telah melihat betapa mempesonanya dia tidak keberatan. Dalam pandangannya, Nili hanyalah anak setengah dewasa. Dia sedikit prematur, jadi apa salahnya? Menggoda Nili memiliki semacam kegembiraan terhadap situasi tersebut. Adik laki-laki, apakah kamu ingin menyentuh? Yang Xin tersenyum dan berkata menggoda, menatap Nili. Mendengar kata-kata Yang Xin, Nili sedikit terpana. Dia sedikit malu dan menarik pandangannya. Yang Xin, agak terlalu berani. Dia benar-benar mengucapkan kata-kata semacam ini kepada Nili. Pandangannya yang menggoda itu, berpasangan dengan kata-kata yang ambigu, pria normal akan kesulitan mengendalikan dirinya. Meskipun usianya baru 13 tahun, di dalam kulitnya yang lembut, ia menyembunyikan jiwa yang sudah tua. Dia tersenyum pahit dan berkata, kakak perempuan, jangan main-main denganku seperti ini. Kakak perempuan tidak mempermainkanmu. Menyentuh saja tidak akan membuat aku kehilangan daging. Jika itu jenius kecil kami, kakak tidak akan keberatan sama sekali. Yang Xin menarik tangan Nili dan meletakkannya di dadanya. Dia merasa sedikit lucu. Anak kecil seperti itu memiliki pemikiran seperti itu tentang dirinya. Dia tersenyum dan berkata, adik laki-laki Nili, bagaimana rasanya? Tangan kanan Nili menyentuh gundukan daging montok dan lembut yang menakjubkan itu, dan titik yang sedikit terangkat itu. Dia diam-diam terkejut, berpikir bahwa wanita ini memiliki perkembangan yang sangat baik. Melihat ekspresi lucu Yang Xin, Nili menyadari bahwa Yang Xin sengaja menggodanya. Wanita ini benar-benar menganggapnya sebagai anak berusia 13 tahun. Melihat penampilan Yang Xin, alis Nili sedikit bergerak. Meremehkannya adalah kesalahan mutlak. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Ziyun adalah yang paling dicintai Nili, tetapi dalam beberapa ratus tahun yang ia jalani, Nili berinteraksi dengan beberapa wanita lain. Jelas bahwa tindakan Yang Xin dimaksudkan untuk menggodanya. Nili mencubit kemewahan Yang Xin yang kaya, merasakan kelembutan yang mengejutkan, dan membiarkan bentuknya berubah di tangannya. Dia kemudian dengan serius berkata, kakak Yang Xin, kamu harus mencoba mendecoating Purple Haze Grass dan Tiger Gaze Grass dan mengkonsumsinya. Itu bisa membuat mereka lebih bersemangat. Petik 2. Yang Xin tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nili tidak akan memiliki sedikit rasa malu atau malu, dan akan mencubitnya. Setelah mendengar kata-kata Nili, wajah Yang Xin memerah. Dia tidak pernah melakukan kontak dengan pria sebelumnya. Satu-satunya alasan dia membiarkan Nili menyentuh dadanya adalah karena dia memperlakukan Nili seperti anak berusia 13 tahun, dan benar-benar menjatuhkan penjagaannya terhadapnya. Pada saat itu, Yang Xin benar-benar melupakan usia Nili, dan memperlakukannya sebagai pria yang mirip dengan usianya. Namun, begitu dia melihat ekspresi serius Nili dan kata-katanya yang lembut lagi, Yang Xin tiba-tiba merasa bahwa Nili hanyalah seorang anak kecil. Perasaan aneh semacam ini membuatnya tampak linglung. Melihat Yang Xin ekspresi bingung, Nili dengan nakal menjepit benjolan kecil itu, lalu menarik tangannya. Kurung buka derajat-derajat. Ah, Yang Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Ketika Nili mencubitnya, seluruh tubuhnya terasa seolah-olah memiliki arus listrik yang melewatinya, menyebabkannya bergetar. Yang Xin tiba-tiba menyadari bahwa dia memiliki penampilan yang kacau. Wajahnya memerah, seolah mabuk. Dia buru-buru berdiri untuk menyembunyikan reaksi dari perasaan aneh di tubuhnya. Suaranya sedikit bergetar ketika dia berkata, adik, kamu bisa kembali beristirahat dulu. Kita akan bicara besok. Baik, kakak perempuan Yang Xin, tidur nyenyak, kata Nili kekanak-kanakan, mengungkapkan senyum polos seperti anak kecil, dan berjalan keluar dari kamar Yang Xin. Wanita ini benar-benar memperlakukannya sebagai anak laki-laki berusia 13 tahun dan menggodanya. Ini malah membuat dirinya diejek. Namun, Nili harus mengakui bahwa perasaan yang tertinggal di tangannya tidak buruk. Saat dia melihat Nili pergi, Yang Xin terjebak dalam linglung untuk waktu yang lama. Mentalitasnya akan berantakan. Apakah anak itu benar-benar baru berusia 13 tahun? Yang Xin dengan gila menggaruk kepalanya. Ingin tahu apakah Nili sengaja melakukannya atau tidak. Dadanya sedikit sakit. Namun mengapa di hatinya, ada perasaan gembira dan stimulasi. Perasaan semacam ini membuat Yang Xin merasa seolah-olah hatinya tergores oleh kucing. Setelah waktu yang lama, Yang Xin menghela nafas panjang setelah dia tidak lagi menyibukkan diri dengan pertanyaan itu. Ayo mandi dulu. Kain putih sutra jatuh perlahan saat dia berjalan ke bak mandi. Kaki kristalnya perlahan melangkah ke bak kayu. Sosok tanpa cacatnya benar-benar tenggelam dalam air panas. Tangannya tanpa sadar menyentuh dadanya yang ceria. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul dalam benaknya. Itu adalah Nili. Apa yang aku pikirkan? Dia terlalu muda. Aku lebih dari 1 dekade lebih tua darinya. Yang Xin menggelengkan kepalanya, berusaha mengusir semua pikiran yang mengganggu itu. Namun, sosok Nili akan muncul tanpa terkendali. Bintik-bintik yang disentuh oleh Nili memiliki sedikit kehangatan yang ditinggalkan olehnya.
Yang Xin tak terkendali, seperti biasa, menggerakkan tangan kanannya perlahan ke bawah di antara kedua kakinya. Oh, terdengar rintihan panjang, dengan suara yang sangat menggoda. Yang Xin berbaring di bak mandi untuk waktu yang lama, kulit di tubuhnya menjadi sedikit merah. Asosiasi alkemis bekerja dengan sangat cepat, dan mengirim beberapa spiritualis dan pejuang iblis peringkat emas untuk menjaga keluarga tanda surgawi. Ini menyebabkan penjaga keluarga tanda surgawi menjadi lebih berat. Beberapa keluarga aristokrat di sekitar keluarga surgawi mengalami depresi. Keluarga Heavenly Mark adalah keberadaan ujung-ujung di antara keluarga aristokrat, jadi mengapa keluarga seperti itu mendapatkan perhatian dari asosiasi alkemis? Mereka berdua iri dan cemburu. Dengan perhatian dari asosiasi alkemis, posisi keluarga surgawi tiba-tiba menjadi tak tertandingi ke masa lalu. Mereka yang memiliki hubungan bermusuhan dengan keluarga merek surgawi merasa tidak nyaman. Mereka takut bahwa keluarga tanda surgawi akan membalas dendam pada mereka. Mereka yang tidak dekat dengan keluarga tanda surgawi, mengirim perwakilan untuk berteman dengan mereka. Pengaruh asosiasi alkemis terlalu besar. Lebih jauh lagi, sekarang asosiasi alkemis memiliki obat mujarab seperti pil konsentrasikan jiwa, pil tempering jiwa, dan berbagai pil lainnya. Pengaruh mereka telah meningkat beberapa kali lipat. Bahkan keluarga angin salju harus mengandalkan asosiasi alkemis untuk ramuan mereka. Tetapi itu tidak berarti bahwa keluarga tanda surgawi tidak perlu khawatir. Selain dari keluarga suci, ada juga guild hitam yang telah bersembunyi di dalam bayang-bayang. Nili tidak berani ceroboh. Setelah dia menangani masalah-masalah dalam keluarga, dia akan terus bekerja pada kultivasinya. Meskipun dia telah mencapai peringkat perak, dan terintegrasi dengan roh iblis, Nili masih memiliki rasa urgensi yang kuat untuk berkultivasi. Selain berkultivasi, Nili mempraktekkan keterampilan tempur roh iblis-iblis roh, mencoba untuk membawanya ke tahap api biru murni. Jika Nili bertemu Deacon Yunhua lagi, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Begitu Nili menyilangkan kakinya untuk memulai pelatihan, Yang Xin berjalan dari luar. Beberapa hari terakhir ini, Yang Xin ragu-ragu untuk berbicara dengan Nili. Setiap kali dia melihatnya, dia akan berpikir kembali ke hari lain, menyebabkan pipinya sedikit memerah. Nili, apakah tuanmu memberitahu kamu tentang formula ramuan lainnya? Misalnya, beberapa pikiran yang membersihkan eliksir yang perlu melawan binatang iblis tipe halusinasi, penangkal eliksir untuk binatang iblis tipe racun. Yang Xin duduk di samping Nili, akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan bertanya. Jika ada ramuan baru, kami akan dapat memperluas bisnis kami, kata Yang Xin. Obat mujarab sebelumnya memiliki arti sangat penting bagi Glory City. Dia awalnya mendapat perintah dari Guyan untuk bertemu dengan Tuan Nili. Namun, setelah menunggu beberapa hari, Master Nili belum menunjukkan dirinya. Dia juga tidak berani meminta apapun. Seorang ahli tersembunyi, seperti Master Nili, bukanlah seseorang yang mudah dilihat oleh orang lain. Ini permintaan kakak perempuan Yang Xin atau Presiden Guyan. Nili memandang Yang Xin dan bertanya ketika dia memutuskan untuk menggoda wanita ini. Ini permintaan Presiden Guyan. Kalau begitu, lupakan saja. Presiden Guyan tidak memiliki ketulusan hati. Dia ingin lebih banyak formula eliksir, namun dia tidak datang untuk menanyakannya secara pribadi. Nili sedikit menutup matanya saat dia berkata. Presiden Guyan telah sibuk memperbaiki eliksir baru-baru ini, jadi, Yang Xin berkata, sedikit malu. Dia tiba-tiba menemukan sesuatu, mengungkapkan senyum menawan, bertiup ke telinga Nili dan berkata, adik laki-laki yang baik, kamu memiliki lebih banyak formula eliksir bersamamu, kan? Mengapa kamu tidak memberitahu kakak perempuan? Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, aku akan menyetujuinya. TLN, ahem. Mendengar kata-kata Yang Xin, Nili tersenyum pahit. Iblis ini jelas menggoda dia. Ketika dia memperhatikan wanita asmara di depannya, dia tahu bahwa pria biasa pasti tidak bisa menahan godaannya. Jika dia tidak membagikan formula lagi, siapa yang tahu apa yang mungkin dia lakukan padanya. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, karena kakak perempuan Yang Xin meminta aku untuk mereka, aku akan memberitahu kakak perempuan beberapa formula eliksir lagi. Nili mengeluarkan 3 formula eliksir, pil penenang roh, pil penetoksifikasi roh dan, untuk menangkal binatang iblis angin salju, pil tahan dingin jenis api. TLN, terjemahan langsung adalah pil penolak alkohol yang dingin, tetapi menghapus alkohol karena itu kedengarannya aneh dan lebih seperti kamu akan mabuk daripada tertawa. Bahkan ada formula pil cold resistance jenis api. Mata Yang Xin bersinar. Dalam pegunungan Set Ancestral, sebagian besar binatang iblis adalah tipe angin salju. Oleh karena itu, pil tahan dingin sangat berguna. Sangat disayangkan bahwa formula itu hilang ribuan tahun yang lalu. Dengan pil perlawanan dingin jenis api ini, Glory City akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk melawan binatang salju angin. Aku hanya punya 3 ini, saat ini. Obat mujarab ini sangat efektif, terutama pil cold resistance jenis api. Aku percaya bahwa kakak perempuan Yang Xin tahu tentang penggunaannya, kata Nili, memandang ke arah Yang Xin. Sejujurnya, dia benar-benar tahu setidaknya 30 jenis formula pil tahan dingin, namun, setelah dia hati-hati meneliti masing-masing hanya bahan baku pil tahan dingin jenis api yang dapat ditemukan di Glory City. Meskipun beberapa pil penahan dingin memiliki efek yang lebih baik, bahan bakunya tidak dapat ditemukan di Glory City. Terima kasih, adik kecil Nili. Kamu telah memberikan kontribusi besar bagi Glory City. Jika penguasa kota mengetahui hal ini, dia pasti akan memberimu pangkat bangsawan. Yang Xin berkata dengan emosional. Tidak perlu bagiku untuk diberi peringkat bangsawan, aku tidak tertarik dengan prestise seperti itu. Aku benar-benar berharap bahwa kakak perempuan Yang Xin dapat membantu aku merahasiakan ini. Nili melambaikan tangannya. Yang Xin tidak bisa membantu melihat Nili dengan terkejut. Dia bertanya-tanya bagaimana anak yang mengerikan ini dibesarkan. Dia baru berusia 13 tahun, tetapi dia sangat tenang. Bahkan pikiran tentang peringkat bangsawan tidak bersinar di matanya. Yang Xin, yang benar-benar tidak berdaya, berkata, karena adik lelaki meminta untuk merahasiakannya, maka kita pasti tidak akan membiarkannya bocor. Tentu saja, bagian keuntungan kamu, kami, Asosiasi Alkemis, akan memberikan kepada kamu tepat waktu.
Petik 2. Nili sedikit mengangguk. Selama periode waktu ini, dia telah mendapatkan lebih dari 1 miliar koin roh iblis. Semuanya disimpan dalam bentuk kartu. Setiap kartu kristal iblis mewakili 10.000 koin roh iblis, karenanya, itu dapat sangat menghemat ruang cincin interspatial. Jika bukan itu masalahnya, cincin interspatial Nili akan penuh.